selamat pagi semuanya. Terima kasih Bapak Didit, Ibu Amel yang telah menyediakan waktunya untuk menguji presentasi dari dua siswa kami sosiologi, mata pelajaran sosiologi. Yang satu membahas tentang dampak PET, yang satu lagi adalah yang membahas tentang pengaruh sikap sosial siswa. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi skenario seperti ini. Untuk setiap orang dipersilahkan sekitar 45 menit seluruhnya dengan tanya jawab. Sedangkan presentasi 15-20 menit. 15-20 menit untuk presentasi, dan langsung sisanya dari 45 menit sekitar berapa menit lagi? 45 sekitar 10 sampai 20 menitan ya. 20 menit sampai 25 menit untuk tanya jawab sekitar penelitian mereka. Untuk itu yang pertama kita persilahkan Saudara Adam untuk mempresentasikan dampak PET terhadap status sosial. Silakan, Dam. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi ini saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul dampak PET terhadap status sosial, dan dilakukan studi eksplorasi analitis terhadap siswi sekolah Indonesia Bangkok pelajaran 2013-2014. Nama saya Adam Bramantio, kelas 12 IPS. Ya. Sebelum masuk ke penelitian lebih lanjut, saya ingin menunjukkan daftar isi dari isi penelitian tersebut. Ya. Yang pertama pendahuluan, yaitu isi dari latar belakang dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan salah satu landasan mengapa saya memilih judul ini. Dan yang kedua landasan teoritis, yaitu pengertian yang berdasarkan dari dua variabel, yaitu variabel PET dan variabel status sosial. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian, yaitu bagaimana cara saya melakukan penelitian ini. Dan yang keempat, pembahasan penelitian. Setelah saya mendapat data-data dari hasil dari metodologi penelitian ini, saya akan membahas dan menunjukkannya pada penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Ya, bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Sebenarnya mungkin sebagian orang mungkin ada yang belum tahu apa itu aplikasi PET. Tetapi boleh saya perkenalkan, PET itu adalah aplikasi jejaring sosial yang muncul pada bulan Februari 2011, dan pendirinya yaitu Dave Morin, Xiao Fanning, dan Dustin Murrow. Yang PET bermarkaskan di San Francisco, Amerika. PET yaitu media sosial yang mungkin bisa dibilang menyatukan dari media sosial yang lain. Bisa dibilang Facebook, Twitter, Instagram, dan apa lagi? Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp atau BBM. Karena bisa Anda lihat di sini, satu dapat mengupdate tempat, yang kedua lambang foto atau kamera dapat mengupload foto seperti Instagram, musik yang layaknya seperti Twitter atau jejaring sosial yang lain, SoundCloud. Dan di sini uniknya PET juga memiliki
fitur-fitur yang dapat menunjukkan bahwa memberi informasi bahwa pengguna pet itu sudah tidur atau sudah terbangun, yang bernama awake dan sleep. Yang kedua yaitu status sosial. Status sosial yaitu adalah kelas sosial yang dimiliki individu yang dipengaruhi oleh 5 hal tersebut. Contohnya jabatan, pendidikan dan luasnya pengetahuan, kekayaan, politis dan keturunan. Hal ini sangat mencolok pada masyarakat Indonesia yang sangat ingin menunjukkan prestise dan status sosial mereka. Kenapa saya memilih judul pet dan status sosial ini? Karena pet merupakan aplikasi terbaru yang dikeluarkan oleh penerbit mungkin penerbit, dan pet tersebut memiliki fitur yang lengkap. Dari awal kita bisa mengetahui informasi pengguna pet dari awal ia terbangun sampai tidur kembali melalui update yang dilakukan oleh pengguna pet. Serta status sosial karena masyarakat Indonesia sangat mementingkan prestise atau gengsi yang dimiliki olehnya, maka mungkin status sosial adalah hal yang mencolok bagi masyarakat Indonesia. Dan ini berhubungan dengan pet, karena dalam pet itu ada fitur yang dapat mengupdate tempat, dan mengupdate tempat itulah dapat kita nilai berdasarkan status sosial. Misalnya kalau kita melihat mereka update status sosial di warung kopi, akan berbeda dengan mengupdate pet yang istilahnya menghabiskan waktu atau hangout di kafe. Gitu. Perumusan masalah kita ada 2, yaitu pet dapat saja memamerkan status sosial pengguna, dan yang kedua pet juga dapat merubah. Nah, dalam hal ini merubah yaitu istilahnya dia tidak memiliki pet, dan sekarang sehabis dia tahu pet, dia akan mendownload dan dia akan mengetahui bagaimana teman-temannya itu bergaul, seperti hangout di tempat yang lain, tempat yang lebih sesuai, dan dia otomatis mereka akan merubah status sosial dari pengguna ya. Dan yang selanjutnya adalah tujuan masalah. Tujuan masalah yaitu pet mungkin mengalami perubahan, pengguna mungkin mengalami perubahan yang dilakukan oleh mereka sendiri lewat mengupdate pet. Dan yang kedua memamerkan yaitu mungkin saja pengguna dapat memamerkan ke orang lain bahwa ia sudah memiliki pet, atau mengupdate tempat, atau mungkin berbagi informasi yang mungkin menunjukkan prestise dari individu pengguna pet tersebut. Ya, peneliti memiliki hipotesa masalah, yaitu yang pertama, jika pet digunakan maka berpengaruh terhadap anggapan status sosial pengguna. Artinya yaitu jika pet sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan berpengaruh terhadap anggapan status sosial pengguna. Yang kedua, jika pengguna pet sering mengupdate tempat yang dia kunjungi, maka ia berpengaruh juga pada status sosial pengguna. Yaitu jika pengguna sering mengupdate tempat, otomatis pengguna lain akan mengetahui dari status sosial dan mobilitas sosial yang ia lakukan terhadap diri dia sendiri.
Yang ketiga, jika pengguna pet sering mengupdate tempat, maka pengguna ingin mengangkat prestise atau gengsi pengguna pet. Yang hal terakhir ini dapat disimpulkan bahwa jika pengguna pet mengupdate tempat secara berkala atau sering, maka pengguna pet mungkin ingin mengangkat prestise atau gengsi pengguna pet supaya terlihat status sosialnya naik dan mobilitas sosialnya berjalan naik. Kegunaan penelitian yaitu ada pada 3 hal. Pertama, bagi orang tua. Bagi orang tua mungkin penelitian ini berguna agar orang tua mengetahui dan dapat mengontrol anaknya melewati media sosial. Yang kedua itu bagi sekolah dapat memantau siswa yang dari di sekolahnya di luar sekolah. Dan yang ketiga bagi individu kita dapat mempause agar status sosial yang tidak ditunjukkan tidak terlalu tinggi dan itu tidak terjadi labeling pada individu. Labeling adalah suatu perkataan yang diluncurkan dari individu kepada individu lain dan mungkin akan berpengaruh pada individu yang menerima labeling tersebut, seperti perkataan atau julukan. Variabel penelitian kami terdapat 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yaitu variabel bebas yaitu dampak pet, timeline, dan intensitas pengupdatean tempat. Ini variabel bebas adalah variabel yang mungkin mengikat variabel terikatnya. Variabel terikat yaitu siswa sekolah Indonesia Bangkok. Berarti dampak pet, variabel dampak PET itu mengikat siswa Indonesia Bangkok dan akan berpengaruh terhadap siswa sekolah Indonesia Bangkok. Kemudian ada metode penelitian. Ini adalah populasi dan sampel dari penelitian kami, yaitu populasi yaitu adalah sekumpulan individu yang berada di suatu daerah yang akan dilakukan penelitian tersebut. Yang kedua adalah sampel adalah siswa SIB yang memiliki PET. Sampel tersebut adalah populasi tersebut, tetapi dia lebih istilahnya lebih pas lagi karena ia memiliki PET. Ini adalah kerangka berpikir dari penelitian yang ditulis oleh peneliti. Dampak PET terhadap status sosial yang mengambil pengaruh dari PET, kemudian tempat yang akan berpengaruh kepada status sosial pengguna. Bab 2 yaitu landasan teoritis. Yang pertama adalah PET, yaitu PET yang sudah saya jelaskan dari bab pertama. PET adalah sebuah media sosial yang diciptakan oleh tiga orang, yaitu Dave Morin, Dustin Merrill, dan Shaw Fanning. PET memiliki banyak fitur, yaitu musik, mungkin makan tidak, tetapi ini ditulis, dan kamera, tempat, sleep, friends, dan berpergian, yaitu mungkin sangat kompleks bagi kita yang bisa dapat memiliki dan mengupdate semuanya.
ketika Anda memiliki pet, Anda akan terdapat simbol plus yang jika dipencet akan memiliki 5 logo tersebut. Yang pertama logo seperti musik, yaitu pengguna dapat mengupdate film, musik, buku, serta TV yang sekarang baru diluncurkan oleh pet. Yang kedua adalah tempat. Ini yang berpengaruh pada status sosial, yang sangat berpengaruh terhadap status sosial karena pengupdatean tempat dapat mempengaruhi status sosial dari pengguna. Yang ketiga yaitu kamera atau foto. Di dalam pet ini bisa mengupdate foto yang apa yang kita temukan atau apa yang kita dapat informasikan kepada teman-teman pet. Yang ketiga yang keempat, perkataan atau mungkin tiga pencipta ini mengambil ide dari Facebook, karena perkataan ini seperti Facebook yang akan ditulis status dan akan dipost. Yang kelima adalah sleep mode. Sleep mode itu yaitu pengguna pet dapat mengupdate bahwa ia sedang tidur atau terbangun kembali, akan terlihat oleh teman petnya atau pengguna pet lainnya. Ini adalah bentuk timeline yang ada di dalam pet. Yang Anda bisa dilihat di sini adalah sleeping. Ia berarti pengguna pet ini sedang sleeping, dan ini sebenarnya perkataan, tapi mereka malah menulis. Ya, di sini adalah dia berkata lagi hello, this new pet, and then dia sedang mendengarkan musik. Dan ini adalah message dari seperti BlackBerry Messenger yang dikonversi ke pet yang bernama Talk. Dan ini kita dapat menulis tempat dan akan berbagi menulis tempat, message, dan akan dapat terlihat lokasinya, menulis pet di mana. Ini mungkin contoh lain yaitu mungkin ini adalah pengupdatean tempat yang dapat dilihat arrived at San Francisco. Artinya pengguna pet itu sedang ada di San Francisco, dan secara otomatis terdetek atau kita dapat mengupdate pet sendiri. Yang kedua yaitu listening atau music. Yang ketiga mungkin foto. Di sini ada beberapa fitur lainnya, yaitu film, movie. Ya mungkin ini movie juga, dan ini adalah musik yang dapat Anda update. Dan pada movie tersebut Anda dapat mengupdate dengan siapa Anda menonton dan di mana Anda menonton, serta Anda dapat memberi map tersebut dengan supaya mungkin teman Anda yang ingin mengikut Anda akan mengikut Anda ke menonton film tersebut. Ya, ini adalah fitur terakhir, belum terakhir. Salah satu fitur yang ada di dalam pet yaitu sleeping, yang Anda dapat pencet pada tombol plus dan sleeping, Anda akan muncul seperti ini. Ini menandakan bahwa Anda sedang tidur, dan jika ingin bangun kembali Anda menekan awake, dan awake akan mengupdate seperti ini, yaitu awake in Jakarta Capital Region. Tidak terlalu jelas. Yang terakhir yaitu talk. Talk itu adalah mungkin seperti messenger atau pesan pribadi yang diluncurkan oleh pet. Yang di sini dapat kita lihat pet Talk juga dapat mengupdate statusnya
atau dia messaging, dan ini dapat quick reply. Kita geser ke sana. Kalau untuk iOS, kalau Android mungkin dapat juga geser. Dan ini adalah salah satu conference yang ada di dalam pad, di dalam Talk juga dapat berbagi. Misalnya kita mencet ini dan akan menunjukkan kamera, tempat, destinasi, lagu, dan rekaman ini seperti voice note yang ada di BBM, dan terdapat stiker-stiker juga. Yang ketiga yaitu dapat berbicara conference dengan satu grupnya. Seperti kita lihat di sini, dia mendengarkan musik, mungkin mereka share musik. Yang kedua yaitu share tempat. Nah, kita menuju variabel kedua yaitu status sosial. Pengaruh status sosial yaitu ada 5 yang saya ucapkan pada bab 1, yaitu jabatan, pendidikan dan luasnya pengetahuan, kekayaan, politis, dan keturunan. Hal ini benar-benar sangat berpengaruh kepada status sosial pengguna. Macam-macam status sosial, yaitu ada 3, yaitu achieve status, ascribe status, dan assignment status. Achieve status adalah status sosial yang sudah didapatkan dari lahir, seperti gelar bangsawan atau raja, ratu, pangeran. Ascribed status adalah macam-macam status sosial yang didapatkan berdasarkan gelar atau usaha mereka, atau usaha seperti doktor, profesor, presiden. Dan assigned status adalah macam status sosial yang didapat dari mungkin sama tapi assigned status sosial yaitu macam-macam status sosial yang individu mendapat dari julukan dan juga gelarnya, seperti Pangeran Thailand yang memiliki julukan Captain penerbang. Kita kembali ke bab 3 menuju ke bab 3 atau metodologi penelitian. Populasi dan sampel. Populasi yaitu merupakan himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas. Sampel merupakan bagian suatu objek yang mewakili populasi. Seperti yang saya presentasikan pada bab pertama, yaitu populasi dari penelitian ini adalah siswa SIB, dan sampel. Sampel merupakan siswa SIB yang memiliki PET. Ya, metode penelitian peneliti menggunakan 2 metode, yaitu tahap observasi terbuka dan angket tertutup. Oh, ini terkopi. Tahap observasi terbuka yaitu kita mungkin melihat melihat sekeliling dan meneliti tidak berkontak langsung dengan responden. Dan angket tertutup yaitu kita memberi multiple choice pertanyaan-pertanyaan tentang dampak PET terhadap status sosial. Dan ini populasi dan sampel di dalam tabel, yaitu peneliti mengambil dari kelas SMP, 1 SMP sampai 12 SMA yang berjumlah sebagai berikut. Yang total jumlahnya adalah 41 siswa. Kita menuju ke bab selanjutnya, yaitu pembahasan masalah. Setelah dianalisa data dan akan menunjukkan pembahasan masalah tersebut. Pembahasan masalah yang pertama yaitu penggunaan PET. Penggunaan PET di dalam lingkungan SIB benar-benar sangat berpengaruh terhadap prestise atau status sosial pengguna. Contohnya saja, saya melakukan observasi terbuka.
dan observasi tersebut menunjukkan bahwa bahkan anak seusia yang belum remaja atau kelas 4, ya bisa dikatakan mungkin masih SD, dia sudah memiliki pet dan dia mengupdate musik dan tempat. Yang kedua, update tempat. Update tempat yaitu sangat berpengaruh juga terhadap status sosial yang sebagaimana update tempat tersebut sangat berpengaruh karena update tempat dapat menunjukkan status sosial dan mobilitas sosial yang dilakukan oleh individu tersebut. Yang ketiga, prestise. Ketika sudah memiliki pet dan status sosialnya tinggi, maka mereka akan menunjukkan prestise dari status sosial yang mereka dapatkan dari pet tersebut. Ya, yang selanjutnya yaitu bab 5 atau penutup. Simpulan, pet berpengaruh kepada siswa SIB karena di dalam pet sangat menunjukkan siapa individu-individu yang benar-benar up to date atau tidak. Itu sangat berpengaruh terhadap siswa SIB. Yang kedua, pet dapat saja menaikkan prestise atau gengsi yang dipresentasikan pada pembahasan masalah itu. Pet dapat saja menaikkan prestise atau gengsi yang ketika individu memiliki pet dan akan dapat saja menaikkan prestise atau gengsi melalui update tempat, selera musik, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu saran. Saya peneliti memiliki saran kepada orang tua dan siswa SIB. Kepada orang tua agar dapat mengontrol anak-anaknya dalam bergaul. Karena di dalam pet kita dapat mengetahui anak bepergian kemana saja, mengupdate musik apa saja, dan berpergian bersama siapa. Yang kedua, kepada siswa SIB mungkin kita dapat mengontrol dan memberi informasi yang baik dari pet kepada pengguna pet yang lain, karena dengan menunjukkan hal yang tidak baik, otomatis pengguna pet yang lain akan tertantang melakukan mobilitas sosial yang dilakukan pengguna pet yang satu ini dan otomatis mereka akan mengejar status sosial yang mereka inginkan. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, saya bisa tanyakan kepada pendeta. Ya, assalamualaikum.